kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah masuk kepada risalah suratnya Imam Athaillah As-Sakandari, surat nasihat untuk murid-murid besar beliau. Tentang kemarin membicarakan tentang membangun kesadaran bahwa semua yang selama ini kita kagumi daripada kebiar dunia akan berakhir kisahnya. Apakah kita meninggalkannya sehingga tidak berarti lagi bagi kita? Termasuk kasur empuk pun nggak boleh kita tempati, sudah nggak ada artinya kalau sudah kita mati. Atau nanti hari kiamat hancur lebur. Maka itu dunia, kisah dunia. Sementara kita punya iman kepada hari akhir. Lalu apa yang hendaknya engkau perhatikan? Ya, orang cerdas akan memperhatikan sesuatu yang abadi, yaitu urusan akhirat. Kemudian menjadikan dunianya itu bagaimana berubah menjadi akhirat. Jangan sampai mencari dunia hanya mencari dunia saja. Tak taunya setelah meninggal dunia tidak ditemukan sedikit pun di alam barzah. Dan sudah disebutkan bahwasanya dunia ini adalah tempat bercocok tanam, akan kita petik nanti di akhirat. Boleh seseorang menjadi kaya raya, tapi jangan sampai Anda tertipu kaya di dunia saja, rugi. Akan tapi harus Anda menjadi orang kaya di akhirat. Itu namanya cerdas, karena Anda punya iman. Seperti Anda punya keyakinan bahwasanya di kota sana permata itu mahal. Bisa untuk beli rumah hasilnya, duitnya sebagainya, bisa untuk hidupan keluarga, bisa untuk beli beras dan sebagainya. Anda yakin di kota itu harganya permata itu seperti itu. Anda di pinggir pantai, Anda nyelam ke laut, Anda mencari permata, dan Anda mendapatkannya sampai dengan susah payah Anda mendapatkannya. Dapat segenggam permata. Dan Anda tahu bahwa ini berharga banget ini dia di kota. Di sini mah nggak ada harganya, tapi di kota luar biasa. Setelah itu apa? Anda tinggal begitu saja, Anda ke kota. Maka Anda pasti orang bodoh. Kenapa tidak Anda bawa ke kota untuk Anda jual, bisa untuk beli rumah, beli makanan? Nah, yang cerdas disimpan hati-hati. Kenapa? Untuk dibawa ke tempat yang bakal berharga nilainya. Itu gambarannya orang cerdas. Sama Anda ini punya keyakinan, ini kan ini bagi orang yang punya keyakinan di kota ada harganya. Tapi yang nggak ngerti nilainya, ya sudah. Ada orang dikasih cincin, sebenarnya itu cincin berlian, harganya bisa 1 miliar. Cuman karena tidak pernah ngerti ceritanya berlian, hanya kebetulan di kampungnya biasa bikin cincin dari beling. Setiap beling digosok-gosok halus jadi cincin. Akhirnya dikasih cincin, dipikir beling dia. Karena dia menganggap itu beling, ya biasa saja. Karena beling, karena mengerti nilainya. Nilainya nanti di mana nilainya akan berguna di tempat penjualnya sana. Permata di lautan nggak ada nilainya. Siapa yang beli? Siapa yang akan membeli? Orang pantai sana. Kalau bukan orang kaya nggak bisa membeli. Yang beli adalah di kota sana, dibawa ke kota. Dia yakin atau husnudon atau dia menduga bahwasanya di kota sana ini ada nilainya. Maka kalau dia cerdas, dia akan bawa ke kota. Sama urusannya dengan orang yang iman kepada hari akhir. Anda itu punya iman loh ya, bahwasanya ada kehidupan nanti yang tidak ada lagi bekal kecuali saat ini kita berbekal. Setelah kematian, kemudian Allah mudahkan untuk Anda mendapatkan banyak hal dunia ini. Ada rizki. Akankah itu semua Anda tinggalkan di dunia, lalu Anda menuju akhirat yang Anda yakini tanpa bekal? Mustahil. Kecuali Anda memang sudah menjadi orang bodoh, seperti orang yang menemukan permata ditinggal di pantai. Karena Anda orang cerdas, maka sabda Nabi, itulah orang cerdas. Ayunasi akyas, siapakah orang cerdas? Orang cerdas yang memikirkan, ini loh, kehidupan dunia ini untuk dibawa ke akhirat, yang memikirkan kematian. Ini cerdas, yang diberi kekayaan. Akankah Anda tinggal kekayaan? Anda dapat kekayaan dengan jerih payahmu, meres keringat banting tulang, luar biasa, kerja keras, kemudian setelah terkumpul harta, akankah Anda tinggal begitu saja? Kecuali memang Anda tidak punya keyakinan akan adanya hari akhir. Tapi ini semua ada keyakinan, ada keyakinan, bicara surga, neraka. Kalau dibilang ahli neraka pun nggak terima, karena punya iman bahwasanya kita adanya surga. Baik, kemudian setelah itu, Allah memberikan pada kita ini harta. Akankah kita tinggal begitu saja harta ini? Tentu tidak kalau orang cerdas.
Maka disebutkan fal akil sebelumnya, orang akal cerdas akan memilih menjadikan sesuatu yang semula adalah tidak abadi ini bagaimana dijadikan menjadi sesuatu yang abadi, akan ditukar menjadi sesuatu yang abadi sehingga digunakan untuk kebaikan, nolong saudaranya, bangun masjid, pondok pesantren dan seterusnya. Baik, fasrafa an hadhihi dari mughdiya, sehingga orang yang punya kecerdasan akhirat ini sadafa, dia berpaling dengan hatinya an hadhid dar mughdiya, dengan sambil menutup mata. Maksudnya apa? Di saat memiliki dunia itu, dunia tidak di hatinya. Kalau hatinya sudah berpaling biasa saja, tidak menjadikan dia sombong, mentang-mentang. Di saat hilang pun tidak merasa gelisah, di saat mendapatkannya pun ya digunakan untuk kebaikan. Nah itu namanya sudah sadafa an hadidar, dari segala gemerlapan dunia ini ia sudah berpaling dengan hatinya. Makanya orang yang hubud dunia, cinta dunia, lalu susah untuk dipakai di akhirat, pasti cirinya dia bakal sombong dengan kekayaannya, seolah-olah mobil mewahnya bisa menyelamatkannya, padahal tidak, kekayaannya. Tapi ada orang kaya yang subhanallah memang kaya, ahli surga, dia kaya raya, harta melimpah, tapi dia adalah tidak menjadikan harta itu di hatinya, maka dia selalu menggunakan untuk kebaikan. Jadi fasadafa an hadhid dari mughdiya, kemudian dia akan berpaling daripada dunia ini, berpaling dengan hatinya, biarpun dia berlimpah harta, tetapi dia tidak menjadikan harta itu di hatinya biasa saja, tidak menjadikan dia sombong, petentang-petenteng, adigang, adigung, adiguno, nggak ada. Akan tapi dia menjadikan harta ini adalah sebagai jembatan, sebagai tangga, sebagai kendaraan untuk menuju kepada kemuliaan di akhirat. Dan dia sadar, bahkan sampai derajat di saat dia memberikan kepada orang fakir dengan penuh kesadaran bahwasanya ini yang kehebatan dia apa saya. Coba, aku hanya memberikan jutaan rupiah, tapi gara-gara dia aku mendapatkan pahala yang abadi. Baikan dia dong. Saya hanya memberikan harta yang dimakan habis, tapi dia si fakir ini bakal menjadikan aku mendapatkan yang abadi. Sehingga di saat memberikan kepada orang fakir, tawaduknya luar biasa. Karena apa? Dialah yang bakal memberikan lebih istimewa daripada yang ia berikan. Nggak sempat sombong, nih nggak ada. Karena apa? Dia memberikan rupiah, ternyata Allah ganti dengan pahala. Kalau bukan karena ada dia, saya tidak akan dapatkan pahala. Sopan santun memberikan pada si fakir. Ayo, derajat seperti itu. Dan itu dilakukan oleh para orang-orang soleh. Bahkan suatu ketika akan ada satu masa nanti, di saat kesejahteraan manusia ini luar biasa, orang kaya itu bingung mau sedekah. Ayo, setiap mau disedekahi semua sudah punya. Suatu ketika akan ada masa semacam itu, bingung sedekah begitu berartinya. Sehingga saat ini kita sadar masih ada orang membutuhkannya, maka berikan rizkimu kepada si fakir dengan penuh penghormatan, karena yang kau berikan adalah rupiah dan yang ia berikan adalah akhirat. Supaya nggak sombong orang kaya itu, lihat. Sehingga kesadaran tinggi akan akhirat menjadikan dia lihat akhlak yang mulia. Anda pun dengar ceritanya saja sudah senang, apalagi melihat orangnya. Pasti terpesona Anda dengan orang-orang semacam ini. Dia memberi, kenapa dia tawadhu, hebat banget. Tapi jangan cukup Anda menjadi penonton, jadilah Anda dia. Kalau Anda menganggap dia indah, kenapa Anda tidak menjadi orang indah kok susah? Berikan apa yang Anda miliki kepada si fakir, orang membutuhkan, dengan penuh adab dan tata krama. Dan yakini bahwa aku hanya memberikan rupiah, tapi dia memberikan akhirat. Lebih mahal yang diberikan daripada yang aku berikan. Nah, ini derajat tinggi. Wa aradu anha muwalliya, sehingga dia berpaling dari dunia, dan dia akan mengambil secukupnya. Ini lagi-lagi bukan bertentangan dengan keberadaan orang tiba-tiba kaya raya. Oh tidak. Jadi ini adalah urusan hati, berpaling dengan hatinya. Orang bisa saja kaya raya, tapi dia tidak pernah tertipu dengan kekayaannya. Ternyata dengan kekayaannya tidak menjadikan dia sombong, satu. Tidak menjadikan dia lupa tahajud.
tidak menjadikan dia kalap untuk bisnis, membesarkan bisnisnya lalu melakukan bisnis yang haram. Biarpun kaya raya, dia selalu ingin berbagi kebaikan. Loh, kaya dia. Ternyata biarpun dia orang kaya, dia tidak dikuasai oleh hartanya. Sehingga seperti doanya para orang-orang soleh, ya Allah, jadikan dunia di tanganku, jangan kau jadikan dunia di hatiku. Nggak nyangkut di hatinya. Di saat memberikan dengan penuh kesenangan. Jadi tidak jaminan bukan orang kaya lalu dia hubbud dunia, oh tidak. Bahkan ada si fakir nyungsep tapi cintanya pada dunia berlebihan. Sampai untuk mendapatkan 600 ribu, 1 juta meninggalkan sholat, rela meninggalkan sholat, membuka auratnya, bermacam-macam, kasihan dia. Dia menjual, padahal dia tidak mampu. Jadi yang hubbud dunia jangan dianggap hanya orang kaya saja. Ada orang kaya yang tidak hubbud dunia. Memang itu nasibnya kaya. Jadi tidak jaminan si fakir lalu tidak hubbud dunia. Ada si fakir hubbud dunianya luar biasa. Akhirnya dijual habis-habisan dia. Bayangkan sholat sudah enggak. Sudah begitu uniknya adalah pinjam hari ini, besok sudah bayar pakai riba. Padahal kan betul-betul dalam puncak kehancuran dia. Kemudian jual belinya berbohong lagi setelah itu. Makanya jangan sampai menganggap bahasanya dengan kefakiran orang harus mulia atau dengan kekayaan orang harus runtuh. Nggak ada ukuran. Ada orang fakir ahli surga. Hei, orang fakir, banyak orang fakir ahli surga. Dan disanjung Nabi, Abu Hurairah fakir, Bilal bin Rabah fakir, banyak orang-orang fakir. Imam Nawawi orang hebat yang selama ini kita dengar namanya adalah orang fakir, sangat fakir. Bahkan kalau ada orang fakir hari ini mau jor-joran fakir dengan Imam Nawawi kalah. Makanya hanya sekali tok habis isya. Bukanya pakai air, sahurnya pakai air, makan habis isya. Karena saking nggak punyanya. Karena setiap hari berpuasa karena saking fakirnya. Adakah di antara kita yang semacam itu? Tapi beliau orang hebat, orang mulia dengan kefakirannya. Hei orang kaya, Anda pengen contoh orang kaya di surga, Abdurrahman bin Auf. Banyak orang-orang kaya di surga. Di hari ini pun kita menemukan orang kaya raya, tapi subhanallah, kalau sudah jam 3 mungkin kalau telepon ke rumahnya sudah langsung bisa mengangkat dia karena beliau sudah tahajudan. Quran sudah berapa hari sekali hatam. Ada di majelis nggak pernah lepas. Kalau bicara tentang sumbangan banyak. Jadi bukan jaminan kalau orang kaya lalu cinta dunia, tidak. Akan tapi urusan dunia adalah urusan cinta, dunia adalah urusan hati. Baik orang itu punya dunia atau tidak punya dunia, maka ketahuilah kalau sudah hatinya dibersihkan Allah daripada cinta dunia, maka dia akan menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Di saat punya kekayaan, dia akan merasa kaya hati. Di saat dia tidak punya kekayaan, dia tidak pernah merasa fakir. Itulah ayat ini, wa'aradu anha muwalliha falam yattakhidha watana. Nah, dia ngerti bahasanya ini dunia akan saya tinggalkan. Dia cerdas, saya nggak akan selamanya. Ya sudahlah, ngapain saya harus terlalu ribet-ribet meramaikan kehidupanku saat ini. Gambarannya begini loh ya. Kalau Anda nginep di hotel itu seminggu, biarpun seminggu, ya seminggu. Nggak perlulah kalau sampai di hotel seminggu aja nanti langsung, wah kamar mandi nggak cocok, saya ganti. Kasurnya saya ganti, catnya saya ganti, besoknya ditinggal. Kalau sudah tahu mah ya, makanya gambarannya kalau kita hidup di dunia itu ya kayak itu loh. Kayak orang lagi nginep di hotel. Ya sudah, Anda nyewa, selesai. Jadi yang Anda perbaiki ya rumah Anda, di rumah itu benahi, pagernya dibenahi, cat tembok sekalinya. Padahal di rumah pun juga tidak abadi, maksudnya bandingannya. Anda bisa membayangkan alangkah bodohnya orang itu masuk hotel 3 hari saja langsung semua perabot harus diganti. Karena saya nggak biasa dengan kasur itu, harus pakai kasur begini, catnya nggak cocok, tolong tukang cat. Anda ini orang pusing. Ya sudah masuk hotel karena tahu bakal ditinggalkannya, hanya untuk lewat saja, urusan bisnis. Sudah. Seperti itu. Di dunia pun juga demikian. Kalau orang hanya meramaikan dunianya, urusan kehidupannya, tapi lupa menyiapkan di akhirat, maka seperti orang tadi itu. Maka jangan sampai menjadikan dunia ini waton, tempat tinggal selama-lamanya. Maksudnya apa? Jangan kau jadikan
sebuah keyakinan yang diikuti oleh perilakumu, menjadikan dunia ini sebagai waton tempat tinggal selama-lamanya. Jadi kalau dunia tempat tinggal selama-lamanya, bagaimana? Semuanya tuh untuk berbuat baik nggak boleh. Kenapa? Ini akan saya tepati nanti, rumahku harus megah, ini semuanya. Tidak pernah berpikir untuk kebaikan, tidak ada untuk akhiratnya. Karena apa? Dia menganggap dunia ini adalah memang tempat tinggal selama-lamanya. Tapi yang cerdas enggak, di dunia saya tidak selama-lamanya. Apa berarti saya akan mati kok, dan saya punya keimanan ada alam barzah, ada padang mahsyar, ada surga dan neraka. Berpikir di sana. Wala ja'alaha sakanan, dan juga tidak menjadikan rumah abadinya dunia itu. Akan tapi tahu rumah sementara. Rumah sementara. Pada akhirnya pun harus diambil oleh anak-anak kita, diwaris. Subhanallah. Kita meninggal dunia nggak boleh lagi tinggal di tempat itu. Biarpun kita pesan kepada anak tercinta, istri tercinta, suami tercinta, tolong ayang, nanti kalau mati tolong saya mau tinggal di sini sebulan aja, boleh ya, jangan dibawa. Nggak ada denger, harus keluar dari tempat tersebut. Ayo, mau apa kita? Tidak, bukan wala ja'alah watona sakana, bukan untuk tempat tinggal, tapi tempat untuk berbekal, tempat untuk kita menuju kepada kemuliaan di akhirat. Bal, akan tapi orang cerdas, al-hadu al-himmatu fiha, dia akan membangkitkan semangatnya. Lah, semangatkan dari dalam diri, membangkitkan dirinya ilallahi, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau sudah bangkit semangatnya, apa yang terjadi? Apa yang ia miliki saat itu? Kalau dia punya kekuasaan, dia ngerti akhirat, kekuasaannya akan digunakan untuk menuju akhirat. Saya punya jabatan hanya sekali, jadi bupati sekali, jadi wali kota sekali. Kadang belum selesai sudah mati. Banyak. Belum diturunkan dia, belum turun, belum ganti, sudah diganti oleh Allah. Ada enggak kira-kira? Banyak. Sudah capek-capek berjuang jadi wali kota, baru dilantik, syukuran keselak mati. Cuman kalau mati dalam kebaikan, mati husnul khotimah. Tapi wali kota cerdas, bupati cerdas, menjadikan tahtanya itu adalah sarana untuk menuju kemuliaan. Wali kota punya anak buah banyak, bupati punya anak buah banyak, memang kerjaannya banyak, ya kan? Sebetulnya ya kalau wali kota itu, bupati, gubernur, presiden itu kalau mau berbuat baik itu gampang banget. Seandainya Pak Gubernur atau wali kota duduk ngaji begini ini, di samping dia dapat pahala, itu kan jadi suri toladan buat yang lainnya. Yang malas ngaji jadi, wah malu saya ini. Ini Pak Gubernur, Pak Wali Kota aja ngaji, Pak Bupati ngaji. Cuman di saat Anda tidak melihat wali kota, bupati atau gubernur ngaji di sini, nggak boleh suudon. Karena pengajian kan bukan hanya di sini, mungkin pengajian di tempat lain. Ini babnya beda. Jangan majelis prasangka buruk. Ya bupatinya di sini nggak benar, wali kota nggak benar. Nggak, bukan urusan itu. Gambaran saja. Kalau seandainya Anda ini jadi wali kota, kalau mau jadi wali kota, tolong ngasih contoh. Paling depan duduknya. Pengajian 1 jam saja. Hitung-hitung ya sambil ngontrol umat kayak apa. Kan indah nih. Dan dia menjadikan tahtanya adalah untuk keselamatan. Beda loh ya pengajiannya orang biasa sama wali kota. Beda pengajian gubernur. Orang biasa Anda membawa diri Anda dan keluarga itu saja. Tapi kalau seorang tokoh, seorang kaya raya, orang terkaya di Cirebon misalnya, kok duduk di sini, yang lain akan terpesona, akhirnya pada niru. Iya, dia kaya saja masih rindu akhirat, bagaimana saya yang kurang kaya? Cuman mencari orang cerdas ini yang susah. Maka menjadilah Anda orang cerdas. Siapa yang memustahilkan Anda menjadi orang paling kaya di Cirebon? Hei hamba Allah, hari ini mungkin Anda pas-pasan, tapi tahun depan Anda tidak tahu loh ya. Makanya kami sampaikan, cobalah kalau Anda menjadi orang kaya sekalipun, jadi suri toladan. Kalau Anda jadi pejabat, jadi suri toladan. Meyakini bahwasanya apa itu semuanya sementara, kekayaanmu sementara, jabatanmu sementara, yang abadi adalah akhirat, maka gunakan kekayaanmu dan jabatanmu untuk akhirat. Wah, ini baru cerdas. Menteri ahli surga, presiden ahli surga, gubernur ahli surga dan sebagainya. Dan itu boleh siapa saja.
boleh presiden yang sudah meninggal dulu begitu, yang masih hidup sekarang, atau yang akan jadi presiden, bisa semuanya itu. Maka tolong kepada semuanya, ayo kita banyak merenung. Jangan lihat orang lain, lihat dirimu sendiri mau jadi apa. Apa yang Allah berlakukan untukmu, jadikanlah dirimu adalah orang yang selalu ini an-hadha himmah, yang membangkitkan semangat untuk jaya di akhirat. Siapapun Anda, jangan menira saya fakir, nggak bisa mulia di akhirat. Siapa bilang? Abu Hurairah orang fakir. Dengan kesabaranmu, malah nggak banyak meeting orang fakir tuh, nggak banyak rapat, nggak banyak tamu. Ibaratnya begitulah. Artinya apa? Semuanya Allah beri peluang untuk berjaya nanti di akhirat. Si orang fakir tidak banyak kesibukan, ya kerja keras pagi sampai sore, iya kerja, tapi malamnya dia aman. Si kaya, dia bisa ngaji, bisa ibadah dengan gampang. Karena apa? Di rumahnya sudah dilengkapi oleh Allah dengan pembantu-pembantu. Jadi semuanya diberi peluang oleh Allah. Yang nggak boleh adalah merasa, aduh saya sibuk karena banyak uang, saya kaya sibuk. Si miskin merasa sibuk. Semestinya si kaya, kalau memang Anda orang kaya, Anda bisa memberdayakan siapapun untuk mendorong Anda untuk bisa maju, bisa beribadah, berbuat baik dan seterusnya. Si fakir pun Anda tidak terlalu banyak urusan dengan orang. Sehingga semua itu nggak boleh kecil hati. Semua punya peluang untuk berjaya. Kuncinya inilah, bal anhadul himmata, semangatmu untuk mencari kemuliaan di akhirat, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaanmu, dengan jabatanmu, dengan kefakiranmu, dengan kesabaranmu bisa menuju Allah. Dan ini kisah ini sementara. Kisah di dunia ini sementara sekali. Waktu Anda membaca, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Riyadhus Shalihin kita baca, Arba'in Nawawi kita baca, kitab Majmu' kita baca. Apakah kebayang di mata Anda tentang kefakiran Syekh Imam Nawawi yang jarang makan? Nggak pernah kebayang. Itu tidak masuk dalam catatan. Ayo. Apakah setelah itu ada yang meremehkan? Ya ini kiai melarat nih. No. Syafi'i Nawawi melarat. No. Nggak ada begitu. Tidak pernah berpikir, nggak pernah dihitung. Atau Anda pernah membayangkan Imam Malik, wah kekayaannya tidak kira-kira. Apa kalau wah ini kiai banyak duit, tidak usah ada, nggak ada, nggak mikir. Yang dipikir ilmunya, ini dipikir amalnya. Anda pun bisa menjadi Nawawi, Anda bisa menjadi Malik di dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah. Kuncinya apa? Anhadul himmah, semangat. Semangatlah dengan apapun yang Allah berlakukan untuk Anda untuk menuju kepada Allah. Wasara fiha, dia berjalan di atas dunia ini, fi hadid dar, di dunia ini, musta'inan bi, senantiasa minta pertolongan dari Allah, fil qudumi alaihi, untuk bisa menuju kepada Allah. Kita minta pertolongan. Maka tolong lintaskan panjatan-panjatan doa, karena semakin sering Anda memohon, maka itu akan terasa di hati, dan itu akan motivasi diri Anda untuk maju. Mintalah kepada Allah. Siapapun Anda, sefakir apapun diri Anda, atau sekaya apapun diri Anda, mintalah kepada Allah, ya Allah, dengan apapun yang telah kau berlakukan kepada kami, mudahkan kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Dan itu kita diajarkan. Orang tidak akan bisa sujud sekali kecuali Allah kehendaki sujud. Orang tidak akan mampu berderma 1.000 rupiah kecuali Allah pilih. Biarpun kaya raya miliaran, belum tentu bisa membuat musola kecil, apalagi masjid gede. Biarpun dia kaya raya, belum tentu tersentuh membantu tetangganya yang fakir, belum tentu. Kenapa? Yang bisa berbuat baik hanya hamba yang dipilih oleh Allah. Sehingga untuk beribadah betul-betul pertolongan dari Allah. Sehingga kalau kita melakukan sholat tidak kurang dari 17 kali, kita diajari untuk memohon kepada Allah, meyakini bahasanya kepada Allah lah kita menyembah. Iyyaka na'budu, kepadamulah, hanya kepadamulah ya Allah kami mengabdi, menyembah dengan raga kami, menyembah dengan pikiran kami, menyembah dengan rasa kami, menyembah dengan harta kami. Iyyaka na'budu, kan sembah bukan hanya sembah sujud saja, sembah mengabdikan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu bi amwalina, iyyaka na'budu bi adsadina, iyyaka na'budu bi jahina. Kami menyembah kepadamu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami mengabdi. Tapi ingat, kita tidak akan bisa, biarpun katanya dia orang punya jabatan tertinggi di negeri ini, belum tentu kalau tidak dipilih oleh Allah. Orang paling kaya belum tentu. Maka dari itu lanjutkan, wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami mohon pertolongan agar kami bisa melakukan itu semuanya. Sehingga Allah sudah diberi pertolongan oleh Allah. Lihat, dia katanya si fakir, tapi kok luar biasa. Setiap hari dia nyumbang. Kalau nyumbang sebulan sekali kayaknya capek dia. Bayangin 30.000 bagi seorang fakir mahal. Tapi kalau sehari 1.000 nggak mahal. Bagi seorang fakir duit 30.000
Astaga, 30.000 beras 3 kilo. Astagfirullah, berat. Tapi karena dia cerdas, setiap hari 1.000 dimasukkan kotak amal di masjid, 1.000, hasilnya sama, 30.000. Cuman ini ya, karena dia pengen selamat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayo kami ajak semuanya untuk terus berusaha mendekat kepada Allah dengan ibadah yang sangat pribadi antara kita dengan Allah. Sujud kita di malam hari, tahajud kita, duha kita, tentu sholat 5 waktu ya. Kemudian juga dengan harta Anda kalau Anda punya, bahkan semelarat apapun diri Anda harus bisa melihat bahwa di sana ada orang lebih melarat dari Anda, tolonglah dia. Ingat seorang yang sangat fakir sekali. Saya tidak mencontohkan Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Saya tidak mencontohkan Abu Malik, saya Imam Malik, akan tapi Uwais Al-Qarani. Hei orang yang paling fakir hari ini, dengar kisah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani sangat fakir. Beliau adalah hidup pada zaman Nabi tapi tidak sempat ketemu Nabi karena beliau harus menjaga ibundanya. Tapi rindunya kepada Nabi luar biasa sampai suatu ketika ibundanya sudah wafat, ia bisa pergi ke Makkah. Dia dari Yaman dengan dikontrak untuk membawa. Jadi kalau orang dulu, kalau sekarang kan pakai transfer. Orang dulu kalau mau berperjalanan panjang itu bawa binatang, nggak ada kulkas, frozen nggak ada. Jadi kambing hidup, jadi ada yang ngembala, nanti perjalanan mana nyembelih satu kambingnya diajak jalan sambil digembala. Itu. Jadi dari Yaman bawa binatang ternak, jadi sambil berjalan tuh bawa binatang ternak ya, sampai karena tengah jalan lapar disembelih, bisa terus seterusnya. Itu Uwais Al-Qarani disewa semacam itu. Dia sangat fakir, dan begitu fakirnya beliau tapi masih ingat kepada orang lain. Makannya adalah dia tidak punya penghasilan, dia mencari sesuatu yang sudah dibuang dan halal. Ada tempat sampah, dia memungut bekas-bekas rotinya orang kaya di tempat sampah. Ada anjing di situ, hanya berkata, anjing kau sana, agak sana, biar aku sini. Dia memilah roti, dibagi 3, sisa roti dibagi, yang paling bagus disisihkan, sedang taruh di tengah, yang jelek dilemparkan ke anjing. Yang sedang dimakan untuk dia, yang bagus dibersihkan lagi lalu dibungkus. Kemudian beliau mencari orang yang sangat fakir, dihadiahkan kepada orang yang sangat fakir. Tapi dihadiahkan apa? Melebihi daripada yang ia makan. Kemudian setelah dia memberikan beras si fakir, mengandakkan tangan, ya Allah, ini yang bisa aku lakukan ya Allah, jangan hukum kami. Jangan engkau anggap kami tidak peduli kepada si fakir. Kami sudah berusaha, tapi itu kemampuan kami. Jadi dengan kefakirannya masih tidak menyerah, ingin berbuat baik. Jangan fakir, saya kan tidak punya apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Enggak boleh nyerah begitu dong. Ada orang lebih fakir dari Anda. Nah kalau orang fakir saja begini, ini bakat kaya orang begitu tuh. Kalau dari fakir sudah mulai mengajari kekikiran, kepelitan, nanti saat kaya, saya capek kerja, ngapain bagi-bagi duit. Gitu sama aja hasilnya. Dari dini, dari Anda saat belum mampu, biasakan Anda untuk bisa berderma. Sehingga itu menjadi kebiasaan baik yang bisa Anda lakukan, sudah menjadi mendarah daging pada diri Anda, sehingga itulah yang disebut orang yang dipilih oleh Allah, orang yang soleh, orang yang baik secara jasad, secara perilaku, secara pikiran, ya. Dan semoga Allah memilih kita menjadi hamba semacam itu. Lihat akhiratmu, lihat akhiratmu, lihat akhiratmu, dan semua dari kita Allah beri peluang untuk sukses di akhirat. Tidak ada satupun yang tidak diberi oleh Allah, hanya kadang kita kurang sadar saja. Wallahu a'lam bishawab.